Jadi setelah Adipati Pandansalas mengakui sebagai penguasa baru Keraton Trowulan dengan gelar Prabu Brawijaya ke-6, maka anak kandung dari penguasa sebelumnya yaitu Prabu Brawijaya ke-5, yaitu anak kandungnya itu adalah Raden Fatah atau Jinbun tadi, itu menyerang ya Keraton Trowulan. Dan ternyata Adipati Pandansalas ya yang mengklaim tahta kuasa bapak dan Adipati Jinbun itu akhirnya menyerah. Dan sejak itulah, sejak tahun 1478 ya Keraton Trowulan itu menjadi wilayah keadipatian atau wilayah kegubernuran dari Kesultanan Islam yang berpusat di Gelagahwangi, Demak, Bintoro dengan penguasanya itu Sultan Muhammad Al-Fatah atau Raden Fatah bin Prabu Brawijaya yang kelima begitu. Bahkan pada tahun 1478 itu juga ya Raden Fatah atau Sultan Muhammad Al-Fatah diakui sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa oleh Sultan Muhammad Al-Fatih penakluk kota Konstantinopel yang menaklukkan kota Konstantinopel beberapa tahun sebelumnya 1453. Jadi beliau diakui sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkuasa di seluruh wilayah Pulau Jawa pada waktu itu. Nah, itu pengakuan dari pemerintahan Turik Utsmani kepada Kesultanan Demak yang berpusat di Gelagahwangi di wilayah Demak, Jawa Tengah pada waktu itu. Dan kita lihat peristiwa ini menandai ya berakhirnya wabah pagebluk, kemudian muncullah lahirnya kejayaan Islam dengan lahirnya kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Jadi ini menunjukkan bukti ya dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia itu setelah berakhirnya ya kesusahan maka akan muncul kemenangan atau kebaikan bagi umat manusia. Nah, berkenaan dengan peristiwa akhir-akhir ini ya pada tahun 2019 akhir dan awal 2020 ini pandemi corona itu melanda dunia termasuk sampai ke negeri ini. Mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu di antara penanda bagi kita, korinah bagi kita kaum muslim, setelah berakhirnya wabah atau pandemi corona ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semuanya untuk meraih kemenangan, meraih kejayaan, meraih sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya berkenaan dengan janji-janji kemenangan Islam yang nanti akan bermunculan satu demi satu di akhir zaman ini. Dan sekira tahun 2004 ya, pada 16 tahun yang lalu, NIC ya atau National Intelligence Council di Washington DC Amerika meramalkan terkait dengan global mapping atau peta global secara internasional bahwa nanti pada tahun 2020 itu ya akan muncul kekuatan yang menyaingi kekuatan Amerika sebagai adidaya. Dikatakan oleh NIC bahwa akan muncul persatuan dunia Islam, akan muncul kembali adidaya umat Islam dipersatukan oleh satu kepemimpinan yang mendunia, yang menjadi tantangan bagi peradaban orang-orang Barat. Itu prediksi orang-orang kafir, itu prediksi orang-orang Amerika di NIC di Washington DC. Nah, kalau kemudian mengacu kepada hadis riwayat Imam Ahmad ya, di sana dikatakan bahwa peradaban umat muslim itu di akhir zaman itu akan kemudian masuk kembali ke fase sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam itu akan mengalami 5 fase. Fase yang pertama adalah fase kenabian dari mulai Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Fase yang kedua itu adalah Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang lurus dari mulai Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib dan disempurnakan selama 30 tahun kurun Khulafaur Rasyidin tadi oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian akan muncul Mulkan Adon, para penguasa muslim yang tidak amanah dengan kezaliman yang ada dari masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Bani Utsmaniyah berakhir tahun 1924. Kemudian setelah itu akan muncul masa penguasa yang dikenal sebagai Mulkan Jabariyatan. Para penguasa yang galak-galak, para penguasa yang kemudian zalim, para penguasa yang memaksakan kehendak begitu. Namun kata Rasulullah, setelah masa itu berakhir, semenjak masa kolonialisme sampai kemudian masa-masa penuh dengan fitnah yang ada di tengah-tengah kaum muslim, maka Rasulullah mengatakan, "Summa takunu khilafatan rasyidatan ala min haji nubuwah."
summa sakata. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad tadi dikatakan akan muncul kembali para khalifah yang sebagaimana khulafaur rasyidin, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib yang mengikuti manhaj kenabian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita tidak mengetahui apa yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan fase yang dialami oleh kaum muslim tadi. Apakah kemudian wabah pandemi corona ini menjadi penanda awal akan kemenangan Islam di akhir zaman? Apakah akan terjadi pada masa kita atau masa anak-anak keturunan kita? Kita tidak mengetahui, tapi kita berharap kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah wabah pandemi corona ini hilang, maka apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemenangan Islam, kejayaan Islam itu akan kembali datang. Ya, intinya ya, fenomena yang ada, wabah ya ataupun epidemi ataupun pandemi yang ada sepanjang peradaban sejarah ini, bisa jadi kita tahu yang namanya virus corona, kita tahu itu makhluk Allah. Itu bisa jadi tentara Allah yang mendatangkan musibah bagi umat manusia, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, tinggal kitanya kemudian memperbaharui kembali kualitas keimanan kita, tauhid kita, senantiasa menjaga terkait dengan pengamalan amal-amal soleh kita, di antaranya dengan menjaga kebersihan, menjaga terkait dengan toharoh kita. Karena apa? Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat terakhir dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya. Wa zikrullahul katsiran. Jadi di sana dikatakan setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan celakalah atau binasalah. Namun kemudian di ayat terakhir dikatakan terkecuali kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah yang banyak. Maka ketika kita dihinggapi dengan wabah ini, pandemi ini, kita senantiasa ingat kepada Allah, tawakal Allah, menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Intan surah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Dalam Quran surat itu dikatakan bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, di antaranya adalah senantiasa beramal soleh, senantiasa menjaga kualitas keimanan dan keislaman kita, maka kitalah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, pada masa-masa seperti ini, di tengah kesulitan, di tengah wabah ini, di tengah pandemi ini, maka kita merasakan ada berbagai kesempitan hidup. Ya. Kemudian kita tidak, yang biasanya menghasilkan, kita tidak menghasilkan, yang biasanya berprestasi, agak sulit untuk meraih prestasi dan lain sebagainya. Ini bagian ujian bagi kita semua untuk kita senantiasa bersabar, untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ini merupakan ujian agar kita menjadi orang-orang yang lulus, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, dan siap untuk menyongsong kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan ya berakhirnya wabah pandemi corona ini menjadi awal ya kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini ya apapun yang kemudian dijanjikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya berkenaan dengan gaya hidup sehat, dengan di antaranya adalah menjaga taharah, menjaga kesucian kita. Ya mungkin di antara kita pernah ada mendapatkan chat ya terkait dengan di akhir zaman itu akan banyak masalah, akan banyak wabah, musibah dan lain sebagainya. Hanya orang-orang berimanlah yang kemudian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka bisa menjaga kebersihan dan menjaga wudunya. Katanya ini hadis, tapi ternyata kalau ditelusuri lebih lanjut ini bukan hadis, tapi ini adalah maqalah ulama. Pernyataan para ulama yang mengajarkan bagaimana hidup yang sehat, hidup yang bersih, menjaga taharah, menjaga wudu. Maka itulah yang akan dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hadis ya, tapi ini merupakan maqalah di antara alim ulama kepada umat untuk senantiasa berpegang teguh kepada ketentuan syariah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan gaya hidup sehat, gaya hidup bersih, dan dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, menolong kita sampai setelah berakhirnya wabah ini, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemenangan. Fakta sejarah telah terjadi, dan itu adalah salah satu contoh bagi kita bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita untuk menguji seberapa kuat kita menghadapi ujian ini.
Dan kita tahu bahwa setelah kesusahan akan muncul kemudahan. Setelah dari kegelapan akan muncul terang benderang. Mina zulumati illa nur. Ya, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Allahu alam bisawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangannya datang dari saya pribadi. Kalaupun ada baiknya itu datang dari kebenaran Islam, datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Rasulullah SAW. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.